Semuanya, perkenalkan nama saya Madeline Sanchez Porangan dengan NIM 224611167. Pada video ini saya akan membahas satu algoritma komputasi, yaitu bubble sort. Sepanjang video saya akan membahas mulai dari definisi, langkah kerja, pseudocode, dan implementasi program versi sequential versus paralel, serta membandingkan waktu eksekusinya. Lalu kita masuk ke definisi bubble sort. Apa sih yang dimaksud dengan bubble sort? Bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang bersebelahan, lalu menukar posisinya jika urutannya tidak sesuai. Proses ini dilakukan berulang-ulang sampai seluruh data benar-benar berada pada urutan yang diinginkan. Pada video ini saya menggunakan pengurutan dari besar ke kecil atau descending. Langkah kerja bubble sort. Pertama, algoritma mulai membaca seluruh elemen dari awal. Lalu, setiap elemen yang berdekatan dibandingkan. Jika elemen kiri lebih kecil dari elemen kanan, keduanya ditukar. Proses ini terus diulang dari awal sampai akhir satu putaran. Setelah satu putaran selesai, elemen terbesar akan berada di posisi paling depan. Kemudian, proses dilanjutkan ke putaran berikutnya, tetapi tanpa menyentuh bagian yang sudah berada pada posisi yang benar. Proses ini berulang sampai tidak ada elemen yang perlu ditukar lagi. Berikut adalah pseudocode bubble sort yang saya gunakan. Ini adalah kode yang sudah saya buat, jadi saya hanya tinggal menjelaskan. Lalu kita mulai dari sel 1, import library. Import time itu dipakai untuk mengukur durasi eksekusi sorting. Ini penting supaya kita bisa membandingkan sequential versus parallel. Lalu import random digunakan untuk menghasilkan angka acak sebagai data yang akan disortir. Import multiprocessing, yaitu library yang memungkinkan program menggunakan banyak CPU secara bersamaan. Inilah yang membuat versi paralel bisa berjalan lebih cepat. Lalu import hepkey, modul untuk melakukan merge beberapa list terurut dengan cara yang efisien. Digunakan saat menggabungkan hasil sorting dari setiap proses. Selanjutnya sel 2, yaitu fungsi bubble sort descending. Menyimpan panjang nlen_r, yaitu untuk menyimpan panjang list untuk batas perulangan. Lalu pada bagian for, ini adalah loop utama bubble sort. Swapped false, yaitu dipakai untuk mengecek apakah pada satu putaran ada pertukaran elemen. Kalau tidak ada, list sudah terurut, sehingga proses bisa dihentikan lebih cepat. Bagian if_r, karena kita ingin descending, maka elemen yang lebih besar harus berada di kiri. Selanjutnya R di bawahnya ini adalah proses pertukaran posisi. If not swapped break, yaitu jika tidak ada elemen yang ditukar dalam satu putaran, sorting dihentikan karena data sudah rapi. Hasil akhirnya adalah list yang sudah terurut dari besar ke kecil. Selanjutnya, sel 3 atau fungsi bubble sort paralel. Def bubble sort paralel. Fungsi ini untuk membuat bubble sort berjalan lebih cepat dengan cara memecah data menjadi beberapa bagian, lalu masing-masing diurutkan di proses terpisah. Bagian if num, yaitu jika user tidak menentukan jumlah proses,
program akan memakai semua CPU yang tersedia. Lalu bagian ini yaitu untuk membagi data menjadi beberapa chunk, di mana K adalah jumlah chunk, yaitu tidak boleh lebih banyak dari jumlah elemen. Lalu base ini adalah ukuran chunk standar, dan extract adalah sisa elemen yang dibagikan ke chunk awal supaya proporsional. Bagian ini yaitu untuk menjalankan sorting paralel. Dimulai dari membuat kolom proses sebanyak K atau chunk tadi, lalu setiap proses mengurutkan satu chunk data. Hasilnya list berisi chunk yang sudah terurut, tetapi masih terpisah. Ini untuk menggabungkan hasil dengan cara efisien. Karena setiap jam sudah di-scanning, tapi heap merge bekerja ascending, maka akan dibuat trik seperti ini. Prosesnya yang pertama, semua angka diubah menjadi negatif, yaitu dari descending menjadi ascending. Lalu heap merge menggabungkan ascending dengan efisien, sehingga semua angka dikembalikan ke nilai positif, menjadi descending kembali. Ini membuat penggabungan cepat meskipun list sangat besar. Selanjutnya, sel 4, yaitu membuat data acak. Pada bagian random yaitu, agar data acak yang dihasilkan selalu sama setiap menjalankan program. Ini penting untuk eksperimen. Lalu pada bagian N ini adalah jumlah data yang akan disorting. Pada bagian data random rendit, itu membuat angka acak. Selanjutnya, pada bagian data copy, yaitu membuat dua salinan agar sorting sequential dan paralel memakai data yang identik. Sini ukuran datanya yaitu 15.000. Selanjutnya, sel 5, yaitu pengukuran waktu eksekusi. Di bagian ini yaitu untuk mengukur waktu eksekusi sorting sequential. Dan pada bagian ini, yaitu untuk mengukur waktu sorting paralel dengan jumlah proses maksimal 4. Pada bagian assert itu dipakai untuk memastikan hasil sorting kedua metode benar-benar sama. Di sini, waktu sequential full bubble descending sama dengan 20.5793 detik, dan waktu paralel bubble per chunk 2 proses 6.8124 detik. Validasi kedua hasil identik dan terurut descending. Selanjutnya sel 6, yaitu menampilkan hasil sorting. Nah, bagian print ini digunakan untuk melihat data teratas dari hasil sorting. Karena ada assert sebelumnya, hasil paralel sudah pasti sama seperti sequential. Di mana di sini 20 data pertama hasil sorting atau descending sudah terurut dari besar ke kecil. Selanjutnya, sel 7, yaitu grafik perbandingan waktu. Nah, kode ini
Fungsinya untuk memvisualisasikan perbandingan waktu dalam bentuk grafik batang. Label tambahan di atas batang menampilkan nilai waktunya. Ini adalah grafik batangnya, perbandingan waktu eksekusi bubble short di Scandic, di mana sequential dengan waktu 20.579 second atau detik, dan paralel dengan waktu 6.812 second atau detik, sehingga dapat disimpulkan bahwa paralel lebih cepat dibanding sequential. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat membantu memahami cara kerja bubble short baik secara sequential maupun paralel. Dan jika banyak salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.